bersama-sama beribadah kembali di Zoom Meeting Family Ministry. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelum itu kita juga akan memuji nama Tuhan. Sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, atas segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu kepada kami semua, sehingga pada sore ini kami boleh berkumpul kembali bersama dengan saudara-saudara kami seiman, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau mau mengurapi kami semua, agar supaya kami boleh menikmati ibadah kami sore ini, baik dalam puji-pujian maupun di dalam firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah Engkau sendiri yang bertahta di atas puji-pujian kami, sehingga puji-pujian kami boleh naik menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami percaya lewat puji-pujian ini ada kuasa daripada Engkau sendiri yang akan menyertai kami, sehingga segala kuasa-kuasa kegelapan akan dihalaukan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau yang mengambil acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Besar anugerah-Mu. Ada. Ya, kita merasakan betapa besar anugerah Tuhan untuk kita semua. Ku ada. Amin. Kita lanjutkan dengan lagu berikutnya. Sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Amin. Yang jauh dariku. Kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ya, saya persilakan hambanya Bapak Pendeta Hendra Winata untuk buka dalam doa
pembukaan. Silakan. Oke, kita doa ya. Kembali hamba-Mu datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam. Kiranya Engkau urapi kami, berkati kami, mampukan kami untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Lebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Kau pakai dia hamba-Mu sebagai alat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, biar kami boleh duduk diam mendengarkan firman. Segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggunya tolak hancurkan dalam nama Yesus. Kau bekerja terus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami sebagai yang mendengarkan firman-Mu, biar kami dapat berkat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berserahkan kepada tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pak Hendra Winata. Ya. Kita lanjutkan dengan memuji Tuhan. Tenanglah kini hatiku. Bentar. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Takkan ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku. Sebab Engkau tetap dekat, tanganmu kau pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
Tenanglah kini hatiku, karena Dia selalu memegang tanganku. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenanganmu. Tak ku takuti maut serang, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan lagu. Sebentar. Menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya ini kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami rindu selalu menyenangkan. Bentuklah hati kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan selalu menyenangkan. Haleluya. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Amin. Silakan pada hambanya. Ya, silakan Ibu Oli. Selamat Ya, pagi. shalom. Selamat sore, Bapak Setiadi, Pak Pendeta Komingguan, Ya, sore. Pak Sutarjo, Pak Pendeta Hendra Binata, Pak Selamat Pendeta sore. Johan Untung. Baru saya mau bilang Pak Pendeta Jus. Dia udah buru ganti. Kalau enggak saya panggil Jus. Karena akrabnya Jus. Puji Tuhan. Shalom, selamat sore Pak Joni. Terima kasih Pak Joni Iskandar atas pelayanannya menjadi worship leader. Yes, semangat ya. Puji Tuhan, terima kasih. Kami diberkati Bapak David Lesmana, Ibu Lidida Jumali, Pak Yohanes Sumarmo, Pak Afung, Pak Sijaban, Ibu Jabes Immanuel, Pak Timi Setiawan, adik Pak Irwan Setiawan. Puji Tuhan. Tadi Messi ada, Messi hilang. Ibu Misela juga, ya, Misela Joseph. Ntar kali dia masuk. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini untuk bisa melayani. Terima kasih Pak Komingguan yang sebagai koordinator pemimpin dari Family Ministry. Puji Tuhan, posisi saya ada di Manado. Jadi tadi saya udah jam 4 tuh saya udah siap-siap gitu. Wah, udah rapi gitu. Loh, kok nggak bisa gitu, kenapa? Saya WA Pak Komingguan. Oh iya, saya pakai Vita. Minta maaf sekali. Dan satu itu, yang kedua agak berisik mungkin di sini karena saya ada perkemahan daripada di Manado ini dari tanggal 26 Juni sampai 30 Juni ada perkemahan dari anak-anak. Jadi mereka, shalom, selamat sore Ibu Lilian. Jadi anak-anak diajak untuk bisa mengisi waktu libur mereka. Shalom, selamat sore Ibu Biona Amnesti, untuk bisa mengisi hari libur mereka dengan perkemahan. Jadi dari sinode-sinode gitu. Jadi bagus sekali. Jadi kira-kira ada seribuan kali orang di sini karena kami tinggal di tanah 3 hektar, yang dipakai mereka rasanya 1 hektar deh. Jadi ada berapa banyak gitu tenda dibangun, lantas bikin lagi tenda kan tempat untuk jemur padi, lantas ditaruh di atasnya lagi tenda, jadi panjang begitu. Wah, keren banget gitu. Anak-anak yang begitu bagus sekali, mereka bibit unggul untuk masa muda mereka jadinya benar-benar ditempa gitu. Di sini jadinya begitu. Jadi mereka pagi sampai malam jam-jam 10 malam. Jadi dari gereja sidang jemaat Allah. Jadi dari sinode GSJA boleh ada bersama dengan kami di sini. Jadi kalau agak terganggu dengan musik, itu minta maaf sekali semuanya. Puji Tuhan, terima kasih sekali lagi bahwa hidup ini adalah kesempatan. Sayang banget kalau kita tidak pakai untuk melayani Tuhan, ya, dan sungguh menyenangkan ya untuk bisa melayani Tuhan dan pekerjaannya. Tidak setiap kita mungkin dapat kesempatan, tapi pada waktu kita mendapatkan kesempatan, kita bersuka cita melakukannya, happy banget melakukannya. Seperti Pak Joni Iskandar senang gitu untuk melakukannya menjadi worship leader. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dan jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Boleh memimpin kami langkah demi langkah dari pagi hingga pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dengan teknologi yang tinggi ini kami boleh terhubung satu dengan yang lain melalui udara. Terima kasih untuk Family Ministry yang memfasilitasi sehingga sore hari ini kami boleh bertemu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, teramat baik. Terima kasih ada ketambahan dari Bapak Brahmana Sembiring dari Bogor, yaitu keluarga saya dari Peduli Misi Desa. Terima kasih Tuhan, terima kasih
untuk semuanya yang boleh ada ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan untuk mengerti firman yang akan diberitakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, apa yang Tuhan taruh di hati hamba, apa yang merupakan kesaksian dalam hidup hamba, hamba akan berikan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sucikan dan kuduskan kami ya Bapa, agar kami layak ya Tuhan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami mau pergunakan dengan sebaik-baiknya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42, yang dimana saya memberikan tema yang diminta oleh Pak Komingguan, yaitu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42. Ya, saya mulai membacanya. Ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, itulah firman. Sorry, minta maaf. Ya, itulah firman yang Tuhan berikan di hati saya. Maria dan Marta, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi karakter daripada Marta baik sekali. Pada waktu melihat, oh iya, ada tamu, dia cepat-cepat untuk menerimanya. Ya, jadi kalau kita menerima, lihat ada seseorang di dekat rumah kita. Shalom Ibu Biona Amnesty, Tuhan Yesus berkati juga. Jadi kita harus dengan sikap hati yang baik untuk menerima tamu kita, siapapun dia. Kita nggak tahu apakah memang dia memang ada keperluan atau dia pas lewat di jalan yang dia tahu bahwa kita tinggal di situ, maka kita menerima dia dengan baik. Karakter yang baik dari Maria, yaitu dari Marta, menerima dia di rumahnya. Jadi marilah kita buka rumah kita untuk orang, untuk boleh datang ke rumah kita. Ya, ada saya pernah hidup di luar, pernah hidup di negeri Belanda, yang dimana kebudayaan sana tidak sembarang orang bisa main datang begitu saja tanpa buat janji. Kalau kita di Indonesia ini, kebudayaan kita tetap kita jaga, bahwa setiap orang bisa selalu datang. Kalau toh kita sibuk, kita bisa bilang, oh ya minta maaf bahwa kita sibuk. Tetapi karakter dari Marta, dia buka pintu rumahnya dan menyuruh Yesus masuk ke rumahnya. Ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Indah sekali. Marta sudah selesai menerima Tuhan Yesus. Dia mempunyai saudara Maria. Nah, Tuhan Yesus pasti disuruh duduk oleh Marta dengan baik. Dan Maria langsung duduk di bawah kaki Tuhan. Pasti Maria sebelumnya sudah mengetahui kenapa dia begitu seperti magnet, langsung duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan. Berapa banyak dari kita kalau misalnya mendengarkan perkataan Tuhan suka males-malesan sambil tiduran. Nah, waktu masa COVID ini, wah parah banget. Orang sesukanya mendengarkan firman Tuhan dalam posisi sesukanya. Ada yang lagi tidur lah, lagi apa, dengan segala macam cara. Mereka cari cara yang menurut mereka baik. Saya mulai COVID, saya terlatih untuk bangun pagi, untuk menjadi host di komunitas waktu itu Kingdom Family Ministry, di mana saya sangat diberkati. Saya duduk manis. Memang akibatnya
mata saya agak sedikit bermasalah waktu itu, tapi saya sudah minum vitamin untuk mata, luasantain, jadi tidak apa-apa. Karena saya suka pada waktu saya mendengarkan firman Tuhan, saya kepinginnya betul-betul saya buka kamera dan saya dengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sangat saya butuhkan. Sangat saya butuhkan. Saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi saya mau terus mendengarkan firman Tuhan. Pada waktu memang saya tidak bisa, ya saya lebih baik tidak usah ikut. Kalau saya demikian begitu. Jadi saya mau punya sikap yang baik. Ya, kalau misalnya toh memang kita ada sesuatu hal yang kita harus lakukan, ya silakan lakukan juga, tidak apa-apa. Hanya saya mendisiplinkan diri saya pada waktu saya mendengarkan firman Tuhan melalui Zoom atau saya hadir offline, saya akan serius sekali mendengarkan. Karena sekali lagi saya harus disiplinkan diri saya. Kalau saya saja pada waktu kuliah, pada waktu saya bekerja, saya sangat serius. Saya serius sekali, saya memang orangnya serius. Dan saya kepingin betul-betul bisa menyerap dengan baik, tidak asal saja gitu. Saya ada hadir dan pikiran saya kemana-mana, tetapi saya coba berusaha untuk fokus apa yang sedang saya dengarkan. Maria mempunyai sikap yang lebih baik daripada Marta. Sama-sama baik, tetapi ternyata ini yang luar biasa nanti akhir daripada seperti tema yang telah saya berikan. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Terus mendengarkan perkataannya. Berapa lama kita memberikan waktu kita untuk Tuhan? Apakah kita untuk duduk di bawah kaki Tuhan? Saya yakin dari kita semua yang hadir di sini, setiap hari duduk dekat kaki Tuhan. Seberapa nyamannya kita disiplinkan diri kita. Apakah setiap hari 10 menit? Apakah 30 menit? Apakah 1 jam? Apakah ada yang 3 jam? Ada yang 4 jam, yang mana kita maunya, yang mana kita sendiri mengajarkan, mendisiplinkan diri kita untuk bisa terus mendengarkan firman Tuhan. Itu yang Maria lakukan. Kita mau contoh dari Maria. Wow, luar biasa. Dia nggak mikirin apa-apa, langsung duduk di bawah kaki Tuhan. Terus mendengarkan perkataan Tuhan. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Dia bagus juga sih melayani gitu. Nah, sering kan kita pasti kedatangan di rumah kita ada ibadah, sehingga kita kan kepingin juga memberikan mereka makan minum. Nah, kita juga sibuk juga untuk hal itu. Jadi bagus juga sebenarnya apa yang Marta lakukan. Marta menerima tamu dengan baik, Tuhan Yesus dan rombongannya. Yang kedua, dia juga mempersiapkan untuk bisa melayani, begitu. Yang kemungkinan besar adalah makan minum, karena mungkin jauh. Pasti setiap kita sudah tahu bahwa minimal kita memberikan minuman, begitu ya, kepada tamu kita. Nah, Tuhan Yesus merupakan tamu di rumah Marta dan Maria. Ia mendekati Yesus dan berkata, nah ini mulai, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Wah, dia langsung bilang, kok Tuhan cuek aja sih, biarin saya untuk melakukan ini. Bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Dia sudah protes kepada Tuhan. Karena Tuhan biarin. Mestinya Maria nggak boleh dong duduk begitu aja. Kita juga mungkin kesel, ngapain sih duduk aja? Bantuin dulu dong, nanti saja kita akan duduk. Tetapi kairosnya Tuhan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga. Maria mengambil kairosnya Tuhan. Itulah kairosnya. Itulah waktu yang terbaik. Pada waktu kita mendapatkan kesempatan dari Tuhan, waktu yang terbaik untuk menjadi worship leader, waktu yang terbaik untuk melayani Tuhan, lakukan dengan sepenuh hati. Jangan malas-malasan. Dorong diri kita, paksakan diri kita untuk bisa menikmati itu. Karena ada berkat tersendiri, ada kepuasan tersendiri. Itu yang Maria lakukan. Tapi Marta juga melakukan. Tetapi ternyata dia bukannya bertanya Tuhan, tetapi dia malah memerintah Tuhan, suruhlah dia membantu aku. Pandangan mata kita bisa salah pada waktu melihat Maria sikapnya demikian. Kita bisa salah melihat family ministry. Kenapa sih bikin ibadah dari Senin sampai Sabtu, jam 4 sore mulai, sampai jam 7 malam. Mungkin ada orang yang berpikir, Pak, kok mingguan? Ngapain? Gitu. Tetapi itulah yang Pak Komingguan lakukan dengan tulus hati. Tuhan taruh di hatinya untuk bangun family ministry ini. Sehingga
kita bisa bertemu dengan teman-teman dari segala penjuru. Ada fasilitas link Zoom ini, enak banget. Gitu. Jadi kita terus dikuatkan, terus didoakan. Gitu. Terus hilang suaranya. Ya, posisinya di Manado itu Ibu Oli. Ya, gangguan sinyal. Kita tunggu aja. Keluar ya. Terlempar ya. Ya mungkin. Nah, minta itu. maaf ya, link Zoom-nya bermasalah, jadi agak ya minta maaf jaringannya. Ya, tidak apa-apa. Silakan. Minta maaf ya, saya baru kembali lagi ya. Jadi dia nyuruh Tuhan Yesus, nggak pantas dong. Masa tamu kita suruh untuk menegur adik kita yang sebenarnya kita yang lebih dekat dengan dia. Kita serumah dengan dia. Kok malah nyuruh orang lain untuk kasih tahu kepada Maria. Begitu. Nah, ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ada banyak perkara kita lebih memikirkan dibanding melayani Tuhan. Kita datang ke gereja terlambat karena kita terlalu mengurusi perkara-perkara kita dulu. Pekerjaan nggak akan pernah selesai. Tetapi kalau waktunya kita mesti beribadah, waktunya kita untuk melayani Tuhan, itu dulu didahulukan. Itu yang harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jangan asal saja. Itulah perkara-perkaranya jadi makin banyak, bertambah-tambah jadinya. Tetapi kalau kita fokus, yes, 1 jam sebelum saya ke gereja, saya harus persiapkan diri dari sekarang. Jangan mepet-mepet 15 menit. Jangan mepet-mepet 20 menit, setengah jam. Akhirnya kita sampai di gereja terlambat. Sampai di tempat pelayanan terlambat. Ada satu sahabat saya, dia tidak mau dengar, dia pemimpin kami, Lembaga Pelayanan Pemuda Indonesia LPPI. Dia pokoknya tidak mau dengar. Kalau misalnya kita kasih alasan, kita punya tugas pelayanan, macet. Waduh, dia bilang, Jakarta tuh udah macet, jangan kasih alasan macet. Gitu. Mari karena kita sedang melayani Tuhan pencipta kita, yang dimana setiap saat 7 kali 24 jam standby pada waktu kita mengeluhkan, kita minta tolong, dia selalu ada. Dia selalu sedia. Dia selalu yes. I'm ready for. Dan saya menyertaimu kemanapun kau pergi. Itu. Saya belajar untuk itu. Saya belajar. Dia yang mengajari. Tidak boleh ya ada alasan macet. Pokoknya siapkan dirimu. Kalau pada waktu mengatakan ya, persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Sehingga tepat waktu tiba di tempat pelayanan. Disiplinkan diri. Dan saya setuju dengan itu. Sehingga saya juga mendisiplinkan diri. Pak Untuk mau kemana? Jangan melarikan diri. Puji Tuhan. Mau jemput jemaat. Ada kebaktian doa. Oh, puji Tuhan. Ya, selamat jalan. Hati-hati di jalan ya. Selamat sampai tiba di tempat dan kembali lagi untuk beribadah bersama jemaat. Puji Tuhan. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, supaya kita tidak khawatir akan kehidupan ini, kita lihat ayat 42. Supaya kita tidak sibuk dengan perkara-perkara yang kadang-kadang kita bikin sendiri. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ternyata, apa yang Maria lakukan, mendengar perkataan Yesus terus-menerus, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, itu yang terbaik. Yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Saya sangat diberkati oleh firman ini.
Saya sangat diberkati. Saya berusaha. Setiap pagi saya berusaha. Saya mau seperti Musa yang di dalam Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepada Allah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saya tidak mau berjalan, Tuhan. Saya tidak mau melangkahkan kaki saya melakukan kegiatan saya. Mulai dari pagi sampai malam hari kembali istirahat. Saya tidak mau kalau Tuhan tidak menolong saya. Tuhan tolong saya. Saya mau duduk diam di bawah kaki Tuhan pagi hari. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Saya nggak pernah bisa berjalan tanpa Tuhan, nggak pernah bisa. Saya bilang Tuhan, saya berusaha pagi hari, saya duduk diam di bawah kaki Tuhan, saya baca firman Tuhan, saya baca dari Kejadian sampai Wahyu dengan teratur, agar saya makanan rohani yang saya dapatkan teratur. Saya tidak lompat-lompat ke sana. Saya rapi. Saya ingin sekali makanan yang teratur. Saya makan. Tiap pagi saya usaha, pokoknya capek, ngantuk, bangun. Dalam nama Tuhan Yesus saya berkata kepada diri, bangun, lakukan bagianmu untuk supaya sepanjang hari engkau minta Tuhan besertamu, maka Tuhan akan besertamu. Tidak boleh cuek. Tidak boleh memanjakan diri saya. Saya bilang kepada diriku, tidak boleh memanjakan diri saya untuk tidur terus sampai siang. Tidak. Tuhan, dalam nama Tuhan, bangun. Saya bangun. Dan ternyata, wow, luar biasa. Kemarin, saya berjanji dengan teman saya untuk mengambil herbal saya. Nah, perjalanan dari tempat saya ke dia kira-kira 45 kilo. Nah, sudah berjanji, dia agak mendekat kemari, tidak jauh lagi, kira-kira 20 kilo. Begitu. Nah, lantas dia ternyata, kita berjanji, saya minta tolong supaya, ada kurir yang bisa tolong. Ternyata dia tidak bisa. Oh ya, oke, tidak apa-apa. Nah, saya bilang, kalau begitu saya pergi ambil. Bersama dengan suami, saya pergi ambil. Nah, saat itu, rupanya dia telepon saya. Nah, telepon saya memang karena saya sibuk di sini banyak sekali orang seribuan lagi sedang berkemah. Jadi saya handphonenya lowbat, jadi saya lagi cas handphone saya biarkan. Nah, saya tidak cek lagi, saya main jalan saja. Jalan isi bensin, di sini agak sulit bensin, jadi harus antri. Nah, saya jalan gitu. Nah, kira-kira sudah perjalanan sudah 12 kilo. Saya isi bensin, begitu setelah isi bensin, kok hati saya suruh buka. Itu kok ada dorongan untuk buka handphone saya. Pas saya baca, dia udah balik ke Kota Manado. Tadinya di Tomohon, dia balik ke Kota Manado. Begitu saya berdiam, saya tidak mau kesal. Saya bilang, saya ingat firman Tuhan. Begitu 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pada waktu saya mengucap syukur itu, Tuhan terima kasih, tiba-tiba anak telepon, gitu. Telepon, lantas dia bilang, saya kasih ke papanya, nih ngomong karena saya yang bawa mobil. Rupanya dia sudah ada di rumah dikunci, jadi dia lagi nongkrong di sini, kan ada tempat minum begitu ya, seperti warung-warung kecil dibuka. Jadi rupanya itu yang Tuhan mau.
apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, Tuhan tuh udah punya rencana. Gitu. Jadi jangan marah gitu. Misalnya saya marah ke teman saya, aduh udah janjian ternyata dia pergi. Ada pasti pada waktu perkataan pengucapan syukur kita keluar, kita amin, pasti ada sesuatu yang sebenarnya Tuhan mau. Lantas ternyata anak mau menikah, jadinya dia bilang, Mam, saya mau bicara, mau ketemu gitu dengan Mami sama Papa. Oh ya oke, baik. Coba saya bilang gitu, oke, kita cepat pulang karena tidak jadi pergi ke Tomohon yang lebih jauh lagi. Oh ya oke, itulah. Jadi kami bersukacita dia boleh ngobrol bersama dengan kami. Nah, kemarinnya lagi gitu saya bawa mobil. Saya bawa mobil Terrano yang sudah cukup tua. Nah, setiap saya hobi bawa mobil, sangat suka banget mobil, apa saja saya bawa. Mungkin karena kakek saya punya truk. Ada truk 3, papa saya anak pertama. Nah, papa saya betulin. Nah, papa saya tipenya suka seneng kalau misalnya mogok di jalan, dia happy. Kita yang kesel. Saya bilang, Papa ini gimana sih? Kok happy? Iya, jadi saya bisa betulin. Emang dia mesti mogok ya udah. Saya bilang, saya sudah terbiasa dengan seperti begitu. Jadi, mobil kalau di tangan saya biasa pakai mobil yang memang amburadul juga. Wah, rem mesti kocok. Tetapi juga saya punya mobil yang baru. Jadi saya bisa bedakan yang di mana. Nah, sudah terbiasa dengan lebih seringnya pakai mobil yang amburadul gitu. Pokoknya asal jalan aja, terjadi apa-apa di jalan ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi nggak stres gitu ya. Karena udah keseringan kayak begitu. Nah, sudah saya bawa mobil itu. Loh, ada gitu pas saya bawa, loh kok ini setirnya buang ke kiri gitu, buang ke kiri. Paginya sebenarnya suami saya suruh coba cuci mobil dulu. Saya mau cuci mobil. Saya suka bawa mobil yang bersih gitu. Nah, cuci mobil karena mau jemput Om nih nanti hari Kamis. Nah, oke, cuci mobil. Pas cuci mobil saya mau hidrolik karena saya mau lihat bawahnya cukup banyak lumpur dan juga ban-bannya gitu. Bu, ini benangnya udah keluar. Oh ya oke, nanti saya ganti. Nah, sudah. Saya suami saya ada di Presiden Chapter kebetulan di Full Gospel. Nah, kita mau meeting ke Kota Manado 55 kilo jaraknya. Nah, sudah. Lantas suami saya bilang, oke. Saya bilang sama suami, ini kita mesti ganti ban karena udah bermasalah, udah keluar benangnya. Oke. Nah, sebenarnya saya ada urusan yang lain, tetapi kita harus lihat di dalam hidup ini mana yang lebih penting. Nah, saya bilang ini ban lebih penting, perjalanan 55 kilo ke Manado, balik lagi ke sini 55 kilo. Belum tentu ban ini akan oke, bisa aja meletus karena panas kan jadinya dia bisa meledak saya bilang gitu. Dan bannya itu besar punya gitu. Nah, jadinya akhirnya kita pergilah. Saya berdoa, Tuhan berikanlah kami tempat untuk beli ban. Nah, setelah itu beli ban, tawar menawar sudah oke. Nah, kita ganti bannya. Lantas mereka bilang, ya ampun, 10 km aja lagi. Ini bisa pecah bannya katanya gitu. Dia bilang 10 km. 10 meter aja jalan itu bisa pecah katanya gitu. Itu dia ngelihat saya yang bawa gitu. Ibu berani juga gitu. Enggak, saya bilang enggak gitu. Saya kan memang di tempat saya sulit mendapatkan ban yang baik. Tuhan tuh baik, dalam perjalanan kami dari rumah dikasih hujan. Jadi tidak panas aspalnya sehingga tidak meledak. Itu semua karena apa? Karena saya duduk diam di bawah kaki Tuhan sehingga perlindungan Tuhan sempurna. Tidak meledak bannya. Kalau panas, kan itu turun kecepatan. Kita naik dulu, udah gitu baru turun lagi, gitu. Itu bisa bayangin tenaga dan juga aspalnya kalau panas masalah. Itu jadi hujan sepanjang sampai di Kota Manado. Dapat udah ganti bannya, udah aman. Udah gitu kita meeting, saya dapat telepon, ternyata adik ada yang meninggal, jadi pergilah setelah meeting kita pergi ke rumah sakit, begitu udah nggak ketemu, mereka udah keburu pulang ke kampung, udah gitu ya udah kami pulang ke rumah, aman sampai di rumah, puji Tuhan. Nah, hari Minggu kemarin lagi kita pergi habis selesai ibadah gereja pulang ke rumah sebentar, lantas mau ke orang meninggal, kita pergi makan dulu supaya nggak usah makan di tempat orang meninggal. Lantas kita pergi adik sepupu saya pergilah ke orang meninggal. Saya lewatin tanjakan karena itu jalan yang pintas yang bisa sampai gitu. Nah saya lewatin,
Waduh, bensinnya nih kotor nih kemungkinan. Nggak bisa nanjak. Ya udah, begitu. Nah, gitu saya doa, Tuhan kirimkanlah pertolongan. Nah, coba telepon montir, gitu montirnya datang, gitu sepupu saya juga datang, begitu mereka lihat, begitu coba dikocok, oh masih bisa. Kalau gitu saya bilang udah putar balik aja. Saya bilang ganti mobil lain. Nah, kita gantilah, kita pulang dulu ganti mobil karena biar gimana pun tetap aja turun naik, nanjak juga sekalipun tidak begitu curam seperti yang ini saya bilang. Pas kita pulang ke sini, waduh udah penuh. Anak-anak yang mau bikin masuk ke perkemahan. Jadi wah mobil-mobil semrawut. Akhirnya kita nggak bisa masuk. Kalau kita udah masuk ntar nggak bisa keluar. Kan begitu banyak gitu puluhan mobil gitu. Jadi ya sudah saya telepon saya bilang minta maaf besok saja saya akan pergi. Nah itu. Jadi setiap masalah kita kalau kita mendahulukan Tuhan maka tuh apapun yang terjadi gitu Tuhan pasti tolong. Dan yang luar biasanya kita mampu untuk mengucap syukur. Itu saya mendapatkan berkat sekali waktu saya baca firman ini. Wow, ternyata kalau kita duduk diam, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, itu adalah pilihan yang terbaik yang tidak akan diambil daripada kita. Udah bener banget family ministry mengadakan ibadah terus-menerus. Senin sampai dengan Sabtu, suatu kesetiaan, setia dan taat melakukannya Pak Komingguan. Luar biasa. Mengajak teman-teman untuk ikut di dalamnya. Wow, sungguh-sungguh amat diberkati. Itu tidak gampang untuk diam, untuk melayani setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Minggu kita kembali ke gereja kita masing-masing. Kita mendapatkan pujian penyembahan, udah gitu dapat firman Tuhan. Ada teman baik saya Cindy dari Sydney, ada Pak Kristianto Chandra di sini, luar biasa. Ada siapa lagi kah? Pada Petrus Manasuda, Pak Liman Handoko, ada Pak Anfal. Wah, semuanya mendapatkan berkat dengan waktu yang indah ini. Boleh bersama-sama menaikkan pujian, mendengarkan firman Tuhan. Jangan pernah lepas persekutuan kita dengan Tuhan. Minta selalu Tuhan pimpin langkah demi langkah, langkah demi langkah, langkah demi langkah. Mobil Terrano ini itu speedometernya nggak jalan. Bensinnya nggak jalan. Pokoknya apa yang di dashboard mati semua. Susah banget untuk bisa cari, untuk bisa dibetulin. Jadi didiemin. Akhirnya kita mesti ngitung-ngitung 1 liter berapa kilo seperti begitu. Nah, suatu saat suami saya bilang, "Tolong dong, apa isi bensin?" "Oh ya, oke." Saya bilang gitu. Saya bawa isi bensin. Tepat di pompa bensin, tidak bisa jalan, habis bensin. Mobilnya habis bensin. Saya bilang, "Tuhan, terima kasih." Kita pasti dapat masalah. Sama dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Bedanya, Tuhan selalu bersama dengan kita. Immanuel. Ini ada Ibu Yabes Immanuel kan? Di sini. Immanuel. Aduh, keren banget. Keren banget. Jangan banyak kita masukin seperti Marta. Pusing dengan segala macam, jangan. Kita lihat prioritas. Kalau kita prioritas untuk melayani Tuhan, mari kita lakukan dengan penuh sukacita. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan dan pekerjaan. Tidak. Jangan khawatir dengan promosi-promosi. Kenapa saya cuma begini, yang lain lebih? Tidak perlu. Tuhan tahu persis. Tuhan tahu persis kehidupan kita. Tuhan tahu persis kebutuhan kita. Tuhan tahu persis kapan kita dipromosikan. Tuhan tidak sembarang memberikan kepada orang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa atur Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan atur langkah saya Tuhan. Atur langkah saya. Saya nggak bisa Tuhan. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di depan saya. Tetapi saya percaya kalau saya minta tolong Tuhan, berikan saya tiang awan siang hari dan tiang api malam hari. Tuhan tuntun langkah demi langkah. Suami saya sampai terkaget-kaget. Wow, 10 meter lagi kita jalan karena hujannya udah berhenti. Itu sampai tukang bani bilang, aduh bisa pecah ini. Orang jelas-jelas udah keluar kok ini benang-benangnya.
Karena di dalam tidak terlihat. Luar biasa. Pas hari Kamis kami jemput Om, saya bawa mobilnya, lantas waktu pergi, kok ini agak keras mau jemput di bandara 60 kilo. Lantas pas mau balik, wah udahlah, saya kalau gitu jangan kasih, karena pengen irit bensin, biasanya saya kasih loss gitu ya, saya kasih loss gitu. Nah kali ini saya nggak bisa kasih loss karena giginya susah masuk, jadi saya pakai gigi 3 terus. Nah kalau saya pakai gigi 3 berakibat bensin saya cepat habis. Pas sampai agak datar di Tomohon, sudah sama Om, begitu, wah saya bilang ini susah masuk nih giginya gitu. Oh ya oke lah, begitu. Saya pasti perapatan tuh tiba-tiba jalannya pelan terhenti. Dalam nama Tuhan Yesus jangan sampai orang marah. Ih orang nggak marah loh, sebentar aja sih, saya nggak lama. Berhenti, begitu coba matiin, coba masuk gigi. Oh ya oke bisa. Oke. Tahan gigi itu, begitu starter jalan coba. Tahan 2. Begitu coba ambil tempat yang yang aman untuk saya coba lihat, kata Om saya itu. Untuk bisa lihat ini ada nggak ini minyaknya gitu. Pas dibuka, udah nggak ada minyak gitu. Ya udah belilah minyak rem untuk isi. Gitu. Bisa sampai dengan selamat di tempat, bisa antar dia aman semuanya. Pertolongan Tuhan tuh pasti deh. Pokoknya jangan gerutu kalau kita menghadapi masalah. Nah, itu semua baru bisa terjadi pada waktu kita mempunyai persekutuan yang indah. Seperti Maria, duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Terserah kita. Bukan terserah kita. Kita disiplinkan diri. Mulai 10 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam. Terserah berapa lama kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Suka-suka kita. Yang nyamannya kita. Teman saya bilang, lebih baik malam hari. Saya bilang orang saya butuhnya dari pagi, saya takut. Keluar rumah, saya takut kalau misalnya nggak sama Tuhan. Saya juga pergi ke dapur juga saya nggak mau. Saya bilang Tuhan, enggak Saya bilang saya cuma ambil air putih. Begitu kalau mau hangat saya bikin minum. Baru saya minum, baru saya masuk di dalam doa saya. Pujian penyembahan dan baca firman Tuhan. Dan saya berdoa untuk para sahabat saya. Itu. Karena saya tidak bisa tanpa Tuhan. Saya pribadi tidak bisa. Tidak mungkin saya bilang Tuhan. Tolong saya. Dan Tuhan selalu menolong. Tuhan pasti jauhkan kita dari malapetaka. Tuhan jauhkan kita dari sakit penyakit. Tuhan jauhkan. Bagian kita, jagalah tubuh ini yang diciptakan sesuai dengan gambarnya. Karena kalau kita sehat, kita bisa melakukan banyak hal. Banyak hal yang Tuhan sudah berikan, talenta, potensi. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk hidup kita. Agar kita boleh menikmati, keluarga kita boleh menikmati kehidupan ini bersama dengan Tuhan Yesus. Terutama, pastikan keluarga kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Para imam di sini, pastikan keluarga, para imam yang ada di sini untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Jangan sampai enggak, karena tanggung jawabnya berat sebagai seorang imam. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila tiba saatnya ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan, pakai untuk melayani Dia. Melayani Tuhan dan pekerjaannya. Entah Tuhan taruh kita di kantor, entah Tuhan taruh kita sebagai dosen, entah Tuhan taruh kita di bisnis kita, entah Tuhan taruh dimanapun kita. Itu adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Kita lakukan itu untuk supaya nama Tuhan boleh dimuliakan dalam kehidupan kita. Orang lihat apa yang kita lakukan. Wow, ternyata Bapak Ibu ini disiplin sekali. Bapak Ibu ini melakukan tugas dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan karena Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita untuk melakukan
apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi setiap hari kita masuk di dalam proses untuk manusia baru kita ini. Terus menerus Tuhan perbarui kita, perbarui roh, jiwa, tubuh kita terus menerus sampai kita mencapai destiny kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, para sahabat yang ada di family ministry ini yang dipimpin oleh Pak Pendeta Ko Mingguan ya Bapak. Terima kasih untuk kesetiaan mereka untuk boleh melakukan ibadah begitu taat dan setia dari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4 dengan 7 malam. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih firman telah diberitakan ya Tuhan. Setiap yang hadir mendengar firman Tuhan dan menjadi dan menteraikan dalam kehidupan kami semuanya. Ya Tuhan, karena firman itu adalah pedang bermata dua ya Bapa, yang memberitakan, yang mendengarkan, karena semuanya mempunyai telinga dan mendengar dan kiranya melakukan dalam kehidupan dan semakin percaya bahwa hanya Tuhan Yesus Allah yang kami sembah, tidak ada yang lain. Kami mau memberikan hidup kami hanya kepada Engkau. Kami sudah mengalami banyak peristiwa dalam kehidupan kami yang dimana Tuhan selalu bersama dengan kami. Tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Terima kasih, kami senang Pak Ko Mingguan sudah sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih bagi para sahabat yang sakit. Hanya ada obat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Bergembira di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita karena Tuhan masih memberikan kesempatan. Terus menerus kesempatan Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Bersama dengan keluarga besar kami. Ada dalam perlindungan Tuhan sempurna hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada. Ya, terima kasih Bu Oli. Luar biasa ya. Hari ini kita sudah mendengar. Sama-sama Pak. Menjadi isi hati Tuhan ya. Untuk kita duduk diam ya. Mendengar sabda firman Tuhan ya. Karena kita mendengar firman Tuhan itu hidup kita pasti akan diberkati ya. Iman kita akan terus bertumbuh ya. Terus naik, bukan turun ya. Kita nggak akan menjadi lemah ya. Kita akan tetap kuat eksis ya. Terlebih lagi kan di Roma 12 ayat 11. Hendaklah rohmu tetap menyala-nyala ya. Melayani Tuhan, ini pekerjaan Tuhan. Pekerjaan yang mulia. Tadi dikatakan tidak semua orang bisa melayani Tuhan. Jujur ya. Tidak semua, ya. Tapi kalau kita diberi kesempatan, ayo kita raih itu. Itu satu kemenangan, ya. Itu satu hadiah, kairosnya yang kita harus lakukan dalam kehidupan orang percaya. Amin. Ya, saya selalu pegang itu di Keluaran 23 ayat 25, ya, yang mengatakan tetapi kamu harus beribadah karena beribadah itu Tuhan Yesus akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengah keluargamu. Perlindungan Tuhan Yesus itu terlalu sempurna buat setiap orang percaya. Amin. Oleh sebab itu kita juga harus pegang itu Keluaran 19 ayat 5 ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa. Karena sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Amin. Ya, jadilah pelaku firman. Ya, kita ini bukan orang yang hanya terpanggil Matius 22 ayat 14, tapi kita jadi orang pilihan Tuhan. Jadilah orang pilihan Tuhan. Sampai kapan? Ya, jadi sampai akhir hidup kita. Amin. Ya. Kalau kita jadi orang pilihan Tuhan, anak, cucu, mantu, kita semuanya pasti akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Tidak akan kelaparan, tidak akan kekurangan. Semuanya dilimpahkan oleh berkat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bu Oli yang sudah memberkati kita semuanya di family ministry. Kiranya Tuhan berkati
suami, anak mantu, cucunya ya, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus. Silakan satu pujian Pak Joni Iskandar sebelum masuk doa syafaat Ibu Lydia Jumali. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kita akan masuk doa syafaat. Sebelum itu mari kita menyanyikan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, di terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya, Bu Lydia Jumali untuk doa syafaat, Bu Lydia. Kami boleh bersyukur di sore hari ini Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu, biar mengambil bagian yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau pakai hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Sore hari ini biar Kau sertai terus, berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, biar selalu hamba-Mu boleh dipakai Tuhan. Lebih heran lagi ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar tangan Tuhan terus menolong menyertai ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar kami terus belajar untuk mencari hal-hal yang terbaik Tuhan, untuk kami mendahulu dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga terus mendoakan buat Pak Mingguan Tuhan. Kau terus berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu. Jamahan kuasa Tuhan akan menolong. Terima kasih kami serahkan buat ibu, anak-anak, mantu dan cucunya. Kau lindungi, Kau jaga semuanya ya Bapa. Biar kasih Tuhan terus menyertai, menolong. Biar semua anak-anaknya juga boleh mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga doakan buat Pak Hendra Tuhan. Kau jamah, Kau sembuhkan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, hikmat yang daripada-Mu. Biar Tuhan akan menolong, biar dia bisa melayani kembali pekerjaan-Mu Tuhan. Seperti semula di mana kerinduan hatinya untuk terus mau melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan menolong semua keluarga, anak mantu dan cucunya. Kau sertai, Kau campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami semua yang mengikuti juga di dalam Zoom ini, Tuhan berkati kami semuanya. Biar Tuhan tolong satu persatu mereka apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi Tuhan pokok-pokok doa mereka, Tuhan dengar dan Tuhan jawab semuanya. Berikan kami semua kesehatan Tuhan. Biar kami terus bertemu untuk hari-hari ini dan hari-hari selanjutnya. Biar kami boleh tetap sehat dan kami boleh tetap untuk setia datang beribadah, bahkan untuk memuliakan, untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga doakan buat Pak Joni Tuhan yang begitu setia melayani pekerjaan-Mu. Dalam pujian talenta yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya. Biar pujian ini terus Tuhan boleh dipakai menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar Tuhan terus tolong sertai campur tangan-Mu. Biar berkat-berkat Tuhan terus mengalir dan menolong ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu. Kuatkan mereka terus dalam pekerjaan, dalam iman, dalam pelayanannya. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, dan Tuhan menolong. Dan juga buat anak-anak-Mu juga semuanya. Biar kuatkan iman mereka untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan.
Biar Tuhan tolong semuanya dari hamba-Mu, dari anak-Mu. Biar mereka terus Tuhan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau tolong buat bangsa negara kami, buat pemerintah, buat Bapak Presiden, Wakil, Kabinet Pusat sampai ke daerah Tuhan. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa kami, permohonan kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Segala puji dan hormat syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisai kami semua. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu semua yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi upaya harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menyebut kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bu Biona untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati.